Pertanyaannya adalah lalu mengapa Yesus itu kepengen saya dan saudara itu makan Paskah setiap kali? Itu pertanyaan besar. Kenapa? Di dalam benak kita mungkin kita berpikir, oh ini program gereja, oh ini ritual gereja, oh saya makan minum perjamuan Pak supaya saya selamat, saya diberkati, saya baik-baik saja. Oke, saudara akan mendapatkan berkat dari makan dan minum perjamuan itu. Tapi yang saya ingin sampaikan pertama kali adalah kerinduan saya dan saudara dibandingkan dengan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar. Dia katakan kepada murid-muridnya, dia katakan kepada Paulus, dia katakan kepada saya dan saudara, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan engkau. Pertanyaannya adalah, apa itu Paskah? Pertanyaannya adalah kenapa Yesus sangat rindu saya dan saudara makan Paskah dan mengalami akan Paskah itu. Saudaraku, Paskah yang pertama itu terjadi pada waktu orang Israel masih tinggal di Mesir. Saudara semua tahu bahwa orang Israel ketika zaman Yusuf, lalu Yakob dan semua anak-anak dan semua keluarganya itu pindah ke Mesir. Dan sejak itu mereka beranak pinak di situ. Lalu muncullah Fir'aun, raja Mesir yang tidak mengenal akan jasa Yusuf, lalu mulai menindas orang Israel yang tinggal di Mesir. Lalu orang Israel mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami daripada Mesir, lepaskan kami daripada perbudakan. Karena Raja Mesir yang tidak mengenal akan jasa Yusuf lalu menindas dan memperbudak orang Israel selama ratusan tahun. Dan ketika orang Israel yang di Mesir itu mulai berdoa, mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami, bukankah Engkau menjanjikan kami akan masuk ke dalam tanah perjanjian? Lalu Tuhan mengutus Musa. Saudara ingat akan kisah dan cerita itu. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan dan membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Tapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Orang Mesir tidak mau melepaskan orang Israel begitu saja. Sampai Tuhan itu membuat tulah. Tulah pertama, tulah kedua, air menjadi darah belalang, kata kegelapan semuanya, lalu sampai ke tulah yang ke-9. Sampai tulah yang ke-9 pun orang Mesir tidak mau melepaskan orang Israel. Dan Tuhan punya tulah yang akan menuntaskan. Dia punya tulah penuntas, yaitu tulah ke-10. Semua yang sulung, yang ada tinggal di tanah Mesir akan mati. Lalu Tuhan katakan kepada orang Israel, malam ini adalah malam terakhir kamu di Mesir. Aku akan menuntaskan tulah itu. Makan Paskah. Anak kambing atau anak domba, engkau sembelih. Makan, tuntaskan, habiskan. Itu malam terakhir. Nah, anak domba itu melambangkan akan Yesus, sang anak domba itu. Jadi itu adalah Paskah pertama. Itu adalah Paskah pertama terjadi di Mesir. Itu merupakan malam terakhir. Sebelum orang Israel itu mengalami kemerdekaan. Dan pada waktu itu ketika Yesus mengatakan, aku rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu, itu mengacu kepada Paskah yang pertama di Mesir dan Paskah berikutnya yang akan terjadi pada waktu Yesus itu disalibkan sebagai anak domba, lalu dia bangkit dari maut, itu adalah Paskah kedua.
Dan Yesus katakan, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Karena Paskah, tubuh dan darah Yesus, itu merupakan momentum titik balik. Kalau orang Israel itu dari perbudakan, dari kesengsaraan, lalu mereka Paskah, esok harinya mereka mengalami kemerdekaan. Mereka lalu mulai berjalan menuju tanah Kanaan. Paskah yang kedua, yaitu ketika Yesus mati disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu merupakan momentum saya dan saudara lepas dari semua dosa, lepas dari semua kutuk dosa, lepas dari semua maut, lepas dari semua persoalan apapun yang diakibatkan oleh dosa. Karena itulah Yesus katakan, aku rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Karena kalau saudara tidak makan Paskah bersama-sama dengan Yesus, saudara tidak akan mengalami kelepasan dari dosa. Saudara tidak akan mengalami penebusan dosa. Saudara tidak akan mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkemakmuran. Karena tanpa Paskah, seperti orang Israel ada di dalam perbudakan, ada di dalam penderitaan, hal yang sama saya dan saudara alami. Tanpa Paskah saya dan saudara ada di bawah naungan kuasa dosa. Saudara dan saya ada di bawah hukum dosa. Saudara dan saya ada di bawah akibat dosa yang adalah maut itu. Karena itulah Yesus tidak begini, ya sebaiknya kamu makan Paskah. Tidak. Ya kalau bisa kamu makan Paskah. Atau dia katakan ya bagaimana ya kalau kamu maulah. Tapi dia katakan aku rindu. Aku rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Karena Paskah itu merupakan batas. Itu merupakan batas antara penderitaan dan perbudakan Israel di Mesir dan kelepasan. Ketika mereka malam itu mereka makan Paskah bersama-sama, paginya mereka bebas. Hal yang sama. Malam itu murid-muridnya makan bersama-sama dengan Yesus makan Paskah. Besok paginya Yesus disalibkan dan mereka dibebaskan dari semua dosa.